Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi ifsya'is salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul dhalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, para hadirin hadirat jamaah majelis zikir, ta'lim serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Ujar baginda Rasulullah, sesungguhnya sepaling dekat manusia dengan Allah man bada'ahum, seseorang yang memulai akan mereka bisalam, dengan salam. Orang yang memulai dengan salam saja sudah dikatakan sangat dekat dengan Allah. Apalagi orang yang berperilaku dengan sifat Allah as-salam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa as-salam itu adalah ismun min asma'illah, nama daripada nama-nama Allah. Nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada zat seperti Allah, 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 Allah. Nah, seperti hu, seperti ah. Itu zikir zauq, zikir rasa. Nah, ada juga nama Allah itu yang menunjukkan kepada sifat seperti Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu menunjukkan kepada sifat. Sifat Allah suci daripada aib. Sifat Allah suci dari hal-hal yang menunjukkan kepada kekurangan. Itu As-Salam. Maka baginda Nabi pernah mengatakan agar kita ini takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya bersifatlah kalian dengan sifat Allah. Nah, sebagaimana Allah itu nama As-Salam, maka seorang hamba ada yang bersifat dengan As-Salam, maka disebutlah si hamba itu dengan sebutan Abdus Salam, hamba dari Tuhan yang bernama As-Salam. Orang yang memulai kepada masyarakat, kepada sesama dengan mengucap salam, itu dikatakan sangat dekat dengan Allah. Apalagi seorang mukmin yang menjadi hamba daripada As-Salam, sehingga dia patut disebut Abdus Salam. Sebagian ulama mengatakan bahwa seseorang mukmin itu bisa disebut Abdus Salam kalau dia selamat daripada 3 perkara. Dalam dirinya tuh ada 3 perkara. Yang pertama, dalam diri si mukmin itu
hatinya selamat daripada hasad kepada sesama kaum muslimin. Jadi kalau ada nang hasad, iri dengki kepada orang, itu kada hamba dari nama Allah As-Salam. Salam itu apa artinya? Menebarkan apa? Salam itu kesejahteraan. Kesejahteraan. Kita disuruh mengucap salam, saya kira kita ini menebarkan salam, menebarkan kesejahteraan. Tapi dalam hati kita ada hasad, dengki, kada nyaman melihat orang dapat nikmat, ada nyaman melihat orang dapat nikmat. Itu ada Abdus Salam itu. Dan hasad ini penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya hasad ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iri dengki itu membakar pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi orang yang di dalam hatinya ada hasad, pahala sembahyangnya terbakar, pahala puasanya terbakar, pahala umrahnya terbakar, pahala hajinya terbakar, hangus, dimakan oleh hasad, dimakan oleh iri dengki. Karena orang yang iri dengki, kada nyaman melihat orang dapat nikmat, itu orang seakan-akan menyalahkan Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah tersalah. Seharusnya aku nang dapat nikmat nang itu. Kenapa inya? Nah, itu seakan-akan walaupun kada ada ucap di muntong. Nah, jadi hati-hati kalau ada penyakit hasad di hati ketika orang lain dapat nikmat, lakasi tobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Bila ada di hati perasa ketika melihat orang dapat nikmat kada nyaman, lakasi istighfar, lakasi tobat. Dan kada perlu minta maaf kepada orang yang kita iri dengki ini tuh. Aku minta maaf lah karena aku iri dengki lawan nikam, kada perlu. Karena hasad ini masih di dalam hati. Nah, jadi bila ada perasaan melihat orang lain dapat nikmat kada nyaman, itulah kasih tobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Mbah nang tobat, kayak apa caranya sekira? Jangan hasad lagi. Pikirkan bahaya hasad. Kenapa bahaya hasadnya? Pahala amal terbakar, pahala amal terbakar hangus, dimakan oleh api hasad itu. Dan orang yang hasad itu dia menentang Allah. Orang yang hasad itu sebenarnya dia menentang Allah. Seakan-akan dia menyalahkan Allah atas nikmat yang dia berikan kepada hambanya. Seakan-akan dia mengatakan pian tasalah Allah Ta'ala seharusnya tuku ulun nang payu, kenapa tuku inya nang payu? Pian tasalah Allah Ta'ala seharusnya ulun nang sugih, kenapa inya nang sugih? Dan hasad ini hampir seluruh manusia itu bisa dihinggapi hasad. Dan biasanya orang yang hasad ini kepada sejenis, misalnya pedagang iri dengki kepada pedagang jua, pejabat iri dengkinya lawan pejabat jua, tuan guru biasanya dihiriinya tuan guru jua, itu biasanya.
Jarang ada seorang pedagang tuh hirin tuan guru, jarang ada. Nyamannya tuan guru tuh jah beisi motor, nyamannya tuan guru beisi bini ampat, dada. Jarang tuan guru dihiri oleh pedagang. Nang mau itu pedagang sama pedagang, biasanya pejabat sama pejabat, tuan guru sama tuan guru juga. Nah itu karena dari hasad ini macam-macam timbul. Orang nang hasad ini bisa menggibah lawan orang nang dihasatinya. Gara-gara hasad, gara-gara melihat orang nang dapat nikmat, hatinya kada nyaman, lalu bisa menggibah tuh, bisa mengoyahi tuh, menyambati aib-aib orang nang dihiriinya itu mau tuh. Gara-gara hasad ini bisa timbul sangka buruk lawan orang nang dihiri. Kalau ada habar-habar nang belum tentu benarnya aja, langsung aja percaya, langsung seberakan ke sana kemari. Nah itu gara-gara hasad timbulan penyakit lain seperti menggibah, seperti mencaci maki, sangka buruk dan lain-lain. Nah, jadi bila ada rasa kada nyaman melihat orang dapat nikmat, lakasi langakan, ingatakan Allah Ta'ala kada katuju lawan rasa nang kaya ini, perasaan nang kaya ini. Allah Ta'ala kada senang, kaina amal ibadahku terbakar, hangus, sayangannya pahala sembahyang, pahala puasa, pahala bahaji. Orang bahaji tuhuk mahadang, puluhan tahun mahadang, sekali tulak haji, maka biaya, maka awak lapa, sekali datang haji hiri luar biasa, dengki luar biasa lawan orang. Seharusnya seorang sudah haji ini duduk di tawing halat, dihormati. Sekalinya nang belum haji nang dihormati orang, lalu dengkian, hiriai. Nah itu berbahaya benar nih tuh, hilang pahala hajinya, dibakar oleh api hasad. Tapi kalau kita tobat, tobat bujur-bujur kepada Allah, tobat bujur-bujur kepada Allah. Nah dengan tobat itu asal bujurlah dan diterima oleh Allah tobatnya, maka Allah akan menggantikan pahala yang telah hilang tadi. Allah dengan sifat pemurahnya, Allah dengan sifat pemaafnya akan menggantikan pahala yang hilang tadi. Tapi asal bujur-bujur tobat, bujur-bujur minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang hamba yang disebut Abdus Salam itu adalah orang yang selamat hatinya daripada hikit atau dendam. Karena disebutkan oleh baginda Rasulullah, al-mu'min laisa bihaqud, orang beriman itu bukanlah pendendam. Kalau kita disakiti orang, kalau kita dianiaya orang, berdoa. Kenapa doanya terserah aja? Nang nyaman dua minta diampuni aja sudah seorang, 60 dua orang yang teraniaya kabul. Dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab. Doa orang yang teraniaya kadada antara doa itu dan antara Allah dinding. Antara kita berdoa mudahan ahli surga, mudahan seorang artinya berkumpul Rasulullah di dalam surga. 60 doa seorang kadada dinding, kadada hijab lawan Allah Ta'ala. Amun kita mendoakan macam-macam keburukan lawan orang yang menyambati kita, mahadang itu kabul juga, mahadang itu
nah hati dihinggapi rasa dendam sampai puas, sampai keinginan seorang kelihatan nyata. Hapus dia gara-gara musuhi dia aku, hapus dia gara-gara ma'anui aku. Nah, jarak rentan waktu kita berdua lawan mahadang kabulnya dua tuh nah. Rasa kada nyaman tuh nah, itu disebut dendam itu. Rugi kita. Amun kita diberi Allah kesempatan kabul doa, lalu kita gunakan untuk mendoakan orang lain kada baik. Napa untungnya segan kita napa? Untungnya segan kita. Coba kita berdua, mudahan dapat surga nang tertinggi, dapat surga nang dekat lawan Rasulullah, sehingga kapanpun kita hendak mendapat Rasulullah diizinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman tuh kada pendendam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana sikap beliau dengan orang-orang yang menyakiti beliau. Apa? Beliau disakiti ketika bagaimana di Makkah itu kan, ketika beliau berdakwah di Makkah disakiti, dianiaya, bahkan ketika beliau sujud sembahyang di depan Ka'bah, kaum musyrikin Makkah itu meletakkan kotoran unta di kepala beliau. Waktu baginda Rasulullah sujud sembahyang di depan Ka'bah, kotoran unta diletakkan oleh musyrikin Makkah di kepala beliau. Dan kada cukup sebatas itu, orang-orang musyrikin Makkah bahkan berencana untuk membunuh baginda Rasulullah. Namun atas pertolongan Allah, beliau selamat dan beliau diperintahkan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beberapa tahun berada di Madinah, Rasulullah diperintahkan untuk merebut kota Mekah. Maka ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah, apakah Nabi dendam dengan orang-orang yang menyakiti beliau? Oh, ini pernah ma'anu aku mahamburi kotoran unta lawan diaku. Ternyata apa? Ternyata ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah, itu Nabi memaafkan kepada seluruh penduduk Mekah Al-Mukarramah. Nah, bagaimana caranya agar mereka kada dihukum? Siapa nang begantung di Ka'bah dimaafi. Siapa nang masuk ke rumah Abu Sufyan, tokoh Quraisy Makkah waktu itu tuh nang paling membenci Nabi waktu itu, belum Islam lagi, dihargai oleh Rasulullah. Padahal Abu Sufyan nang itu memusuhi beneran Nabi toh. Dan waktu itu belum Islam. Tapi bagaimana penghargaan Nabi kepada Abu Sufyan? Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman, ada jagaran dibunuh. Siapa datang menyerah kepada Rasulullah aman, kada jagaran dibunuh. Siapa artinya berada di sekitar Ka'bah aman, kada akan dibunuh. Jadi nang dibunuh itu nang melawan, nang memang hendak melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Di mana ada dendam, kada ada. Padahal kaum muslimin nang ikut serta dengan Rasulullah itu berapa banyak nang orang tuanya terbunuh oleh musyrikin Makkah dengan peperangan-peperangan seperti perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq macam-macam. Tapi adalah Nabi melampiaskan dendam, ada. Sedikit pun kada ada dendam hari itu. Karena orang yang dendam itu bukanlah orang yang dikatakan beriman, ujar baginda Nabi. Al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu kada pendendam. Bila dendam,
keimanannya itu belum sempurna lagi. Kemudian orang yang disebut Abdus Salam itu orang yang hatinya selamat dari menghendaki keburukan kepada orang lain, menghendaki kejahatan terjadi kepada orang lain. Di hatinya tuh ada baniat aja, ada baniat jahat tuh ada. Menghendaki nang kada baik menimpa kaum muslimin kada. Dan ini adalah salah satu sifat nang begitu agung, sampai-sampai sifat ini bisa membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan nasihat. Hati itu kada ada kehendak buruk lawan orang, itu nasihat ngarannya. Ada kita mari nasihat tuh seakan-akan nasihat itu cara pada aja. Nasihat itu sebenarnya sifat di hati. Di hati itu kadada menghendaki buruk lawan orang. Di hati itu hanya menghendaki kebaikan lawan orang. Dari sifat itu timbul dimontong lalu bepapada lawan orang. Bepapada lawan orang. Karena ada sifat nasihat di hati menghendaki kebaikan bagi orang. Ada kita nih arti nasihat itu papadah, padahal nasihat itu lebih luas. Nasihat itu di hati, sifat nasihat itu di hati artinya menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kadang menghendaki nang buruk terjadi bagi orang lain. Ya, dan dikisahkan kalau ujar Nabi kena di pintu situ ada nang ahli surga masuk. Nah, sekalinya orangnya siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi orang biasa aja. 3 hari Nabi menyebut orang itu ahli surga itu. Ditakuni oleh Abdullah bin Umar ketika bermalam hendak menyelidiki amalannya, ada amalan yang hebat. Malam guring aja orangnya sampai subuh. Siang tolak ke hutan mencari kayu segan dijual untuk memakan sehari-hari. Nah, tapi dikatakan Nabi ahli surga. Kenapa sebabnya? Ternyata orang tersebut kadada di hatinya keinginan buruk kepada kaum muslimin. Kadada di hatinya keinginan yang kada baik kepada kaum muslimin. Karena itu amalan yang paling baik diamalkan itu salah satunya karena mengandung nasihat, mengandung keinginan baik kepada orang, itu adalah seperti mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu luar biasa pahalanya itu. Orang yang membaca itu diberi pahala oleh Allah sebanyak kaum muslimin muslimat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bayangkan membaca itu tuh diberi pahala oleh Allah sebanyak kaum muslimin muslimat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Luar biasa. Satu. Nang kedua, orang nama amalakan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat itu, dia akan banyak dapat syafaat daripada para nabi, para aulia. Karena termasuk muslimin muslimat itu para nabi, para wali, para ulama, para syuhada. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Dan itu termasuk pengamalan Al-Quran dalam surah Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum.
Wastaghfir li dzambik, mintalah kamu ampunan li dzambik, bagi dosa kamu. Karena itu jangan ditinggal. Astaghfirullah li-nya itu jangan tertinggal nih tuh. Karena itu Al-Quran seperti itu redaksinya lawan baginda Nabi. Astaghfirullah li, karena ujar Tuhan wastaghfir li dzambik, mintalah ampun olehmu wahai kekasihku Muhammad, li dzambika, bagi dosa kamu. Amun ada dosa juga. Amun ada dosa juga. Karena itu Nabi membaca astaghfirullah li. Itu sirnya, karena hakikatnya itu kembali ke Nabi. Karena perintah Tuhan bang, damir wastaghfir li dzambik, mintalah ampun olehmu li dzambika, bagi dosa kamu. Amun ada dosa. Nah, karena ini perintah, lalu Nabi astaghfirullah li. Nah, walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi orang beriman laki-laki dan orang beriman bini-bini. Maka orang yang mengamalkan itu, dia mendapatkan pertama pahala sebilangan orang beriman laki-laki bini-bini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Yang kedua, dia akan banyak dapat syafaat, dapat pertolongan dari para nabi, para wali, para syuhada, para ulama, orang-orang dekat dengan Allah. Jadi ada betahaan lagi ini. Karena ini banyak membaca akan mendoakan mereka, akhirnya mereka pun akan menolong kepada si orang yang membaca tadi. Dalam kitab Nasaihud Diniyah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, yang insyaallah malam Kamis ini kita hauli. Beliau wafat bulan Dzulqa'dah kurang lebih 313 tahun lalu. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, diriwayatkan sebuah hadis, orang yang membaca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat itu, mereka menjadi kekasih Allah yang dengan sebab mereka bihim yurzaqun wa bihim yumtarun wa bihim yurhamun. Artinya orang-orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, bahkan mereka itu akan menjadi sebab datangnya anugerah Allah kepada orang-orang. Dengan sebab mereka Allah akan menurunkan hujan. Dengan sebab mereka Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang. Nah itu. Jadi artinya mereka ini menempati makam wilayah yang menjadi sumber pandangan Allah kepada alam semesta. Jadi di alam semesta ini Allah hanya memandang kepada para kekasih-kekasihnya. Maka dengan sebab adanya kekasih-kekasih itu di satu tempat, Allah akan menurunkan hujan, Allah akan memberikan rezeki kepada ahli tempat tersebut, kepada penduduk sekitar. Artinya bila pian hendak kadang alih ada bahasa anunya, nah bahasa kadang bahasa kinayah lagi, bahasa nang tarangnya aja. Orang yang mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minat itu menempati makam wali. Karena dengan sebab dia Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang sekitar. Dan sebab inya Allah akan menurunkan hujan kepada orang-orang sekitar. Bihim yurzaqun bihim yumtarun. Kenapa sebabnya? Karena ada nasihat
menghendaki kebaikan bagi orang. Dia menghendaki agar Allah mengampuni kepada seluruh orang. Baik orang itu lakian, binian, siapapun, yang penting dia beriman kepada Allah. Lalu kayak apa caranya mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Jadi bacaannya nang kayak itu dibubujurakan itunya macam-macam bacanya ngaran ilmu dedangaran nih. Sekiranya lagi ilmu dangaran tuh jangan astaghfirullah apakah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ada juga astaghfirullah lil mu'minina, tinggal li-nya ngatakan nang bujur bacaannya nah, nang bujur. Ini nang beijazah nah, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ini beijazah ini nah. Bila lain betul ada beijazah di ilmu dedangaran itu. Ulun dapat ijazah dari guru sekumpul. Guru sekumpul daripada Sayyid Amin Qutbi, Wali Kutub. Nah, ijazah daripada Sayyid Amin Qutbi, cara membaca itu 11 kali setiap habis sembahyang. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. 11 kali setiap habis sembahyang. Ijazah guru sekumpul lagi dari guru Sidin Habib Hasan Padaak. Habib Hasan Padaak, Wali Kutub juga sebelum Said Amin Qutbi. Nah itu membacanya 27 kali habis sembahyang subuh. Maka oleh guru sekumpul digabung di Sidin. Dan kalau dari Habib Hasan Padaak kita cukup baca 27 kali tapi habis sembahyang subuh selesai. Nah, dari Said Amin Qutbi kita membaca 11 kali habis sembahyang kalimat waktunya. Nah, oleh guru sekumpul digabung Sidin 27 kali itu habis sembahyang subuh, 11 kali habis sembahyang nang lain. Habis zuhur 11, habis asar 11, habis maghrib 11, habis isya 11. Bacaannya lah nang dari guru sekumpul, nah lisan guru sekumpul dari guru-guru Sidin nih. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Sesuai dengan Al-Quran, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Di surah Muhammad tuh ada, surah di Al-Quran tuh. Jadi jangan ditinggal li-nya itu nah. Nya menang kada beijazah amun ilmu dedangaran itu astaghfirullah wal mu'minina wal mu'minat macam-macam ya. Napa-napa kah? Jadi nang bujur mengatakan itu bacaannya nang beijazah tuh. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Pahalanya banyak benar tuh fadilatnya. Nah, sekali lagi pada pahalanya nampak diberi pahala sebilangan orang beriman laki-laki bini-bini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nyamannya. Nang kedua, dia akan dapat syafaat dari banyak orang, dari para nabi, para aulia, para syuhada, para salihin. Siapa yang berhak memberi syafaat termasuk itu. Nang ketiga, dia akan selamat daripada penyakit hasad, dengki, asal istiqamah mamalakan itu. Karena hasad dengki itu kan menghendaki orang kada baik, sementara dengan inya membaca astaghfirullah li walil mu'min malah dia mendoakan lagi sekira diampuni dosa berataan nang beiman lakian binian nih. Nah, itu inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu al-ibtida bis salam
Ujar baginda Nabi, termasuk kepala tawadhu, puncak tawadhu memulai dengan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani aqrabuhuma ilallah man bada'a bis salam. Apabila bertemu dua orang muslim, paling dekat keduanya kepada Allah man bada'a bis salam, orang yang memulai dengan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin, apabila kalian masuk pada satu majlis, fasallimu, maka ucapkanlah salam. Wa idza kharajtum, apabila kalian keluar, fasallimu, maka ucapkan salam juga. Nah pada nang dihiga barang, bisa masuk anak ada assalamualaikum, nang dihiga mendengar wajib menyauti salam. Ada pergi menyaring-nyaring atau assalamualaikum, tajuk orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nas man yabkhalu bis salam. Abkhalun nas, paling pamalar manusia, man yabkhulu atau man yabkhalu, orang nang pamalar bis salam, dengan mengucap salam. Mengucap salam aja pamalarnya ulir. Masuk nang paling bakhil manusia, ujar baginda Nabi ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun limillatina. Ucapan salam itu penghormatan bagi agama kita. Jadi sesama muslim mendapat assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu penghormatan, tahiyyah, satu penghormatan kepada sesama muslim. Wa amanun lidzimmatina, dan amanun lidzimmatina, keamanan lidzimmatina, bagi zimmah, jaminan kita. Orang-orang yang di bawah jaminan kaum muslimin akan terasa aman mendengar ucapan salam. Zimmatut, jaminan itu artinya orang-orang kafir nang hidup di negara muslimin. Orang-orang kafir nang hidup di negara kaum muslim, tunduk dan patuh kepada undang-undang kaum muslimin. Jadi kada boleh diperangi, kada boleh disakiti, hartanya kada boleh diambil. Itu kafir zimmi ngarannya. Jadi orang-orang kafir zimmi ini kita kada dituntut memberi salam lawan inya. Kita kada dituntut, bahkan kita kada boleh memberi salam kepada orang kafir. Tapi bila kita menyebarkan salam kepada sesama kaum muslimin, kepada orang, lalu di situ ada muslimin seikung aja gen, sisanya ada nang kafir. Lalu ketika kita memberi salam, itu satu penghormatan kepada nang muslim, nang kafir-kafir lubang, dia akan merasa aman, merasa damai, merasa tentram selama salam itu ditebarkan, disebarkan, diucapkan. Jadi ketika misalnya di satu perkumpulan, di situ ada kaum muslimin, di situ ada kafir orang-orang non muslim, kan kayak di Indonesia nih kan, kalau perkumpulan di situ nang pejabat-pejabat pemerintah kan, pejabat pemerintahan tuh ada pertemuan, ada orang-orang kafir, ada non muslim, nah ada juga orang muslim. Nah lalu ketika si presidenkah atau siapa nang memberikan kata sambutan atau pidato, lalu dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka itu merupakan tahiyyah, penghormatan kepada sesama muslim, dan salam itu pun merupakan keamanan, memberi keamanan, memberi kedamaian, memberi kesejukan, ketentraman bagi orang-orang yang non muslim. Qala Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha rudduha. Apabila diberi penghormatan kalian dengan satu penghormatan, fahayyu, maka berilah penghormatan oleh kalian, bi ahsana minha, dan yang terlebih baik daripada penghormatan yang diberikan orang kepada kita. Aurudduha, atau balas itu penghormatan. Misalnya orang memberi salam kepada kita assalamualaikum, maka jawab nang terlebih baik dengan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Itu perintah Al-Quran itu. Kalau ada orang memberi salam
Assalamualaikum warahmatullah, jawab dengan terlebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Bila kita diberi penghormatan, maka balas dengan yang terlebih baik. Bila orang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Bila orang assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Amun orang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Bang? Hah? Sudah habis pun orang jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, inggris itu aja. Mun hana ditambahi baik aja waridwanuh wa maghfiratuh. Jarang man itu. Coba ada aja riwayatnya juga mun hana tambahi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Baik aja ada aja riwayatnya, cuma ngit nang wabarakatuh cukup. Jangan nang tauyuh, paling tidak au rudduh atau balas sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Atau jurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama. Jangan nang tauyuh, misalnya jurang, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Tauyuh lagi pada orang ngarannya itu. Lawan bujur-bujur mengucap salam ini dalam. Assalamualaikum. Apa itu? Assalamualaikum. Ya apa itu? Waalaikum. Bujur-bujur assalamualaikum. Jangan. Waalaikum. Apa artinya waalaikum itu apa? Allah lawan burung biu aja. Assalamualaikum. Senarangan harganya nih tuh. Nih manusia. Assalamualaikum. Nah, kemudian habis al-babut tasi'a asyara fi fadilatid doa. Dan habis tentang salam. Nah, jadi ngatakan tadilah masalah amalan tadi itu baik benar nih tuh. Itu bagus benar. Pahalanya liwar. Pahalanya liwar nih tuh. Dan pian bila mengamalkan itu pian termasuk golongan kekasih Allah yang berkat pian Allah akan menurunkan hujan, Allah akan memberikan rezeki. Di pesantren ini diamalkan terus. Di pesantren ini bila subuh 27 kali, bila duhur 11. Akhirnya pesantren ini nyaman karena bubuan santrinya insya Allah jadi orang yang disayangi Tuhan bertaan. Apa nyaman, insya Allah hendak nang apa aja ada jalannya. Kita nih insya Allah malam Kamis ini selajur pemberitahuan, tajur besaruan, beundangan. Malam Kamis ini kita mengadakan haul yang ke-313 Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sekaligus syukuran 10 tahun Majelis Riyadul Muhibbin. Pas 10 tahun karena malam Kamis ini 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Malam majelis ini dimulai malam Kamis 22 Dzulqa'dah 1435 Hijriah. Nah, itu. Alhamdulillah untuk tahun yang ini kita ada lebih, artinya mengadakan program untuk menyenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya ada pada hendak menyenangkan baginda Rasulullah, lalu kita berusaha melayani umat Rasulullah. Bukan hanya pintangan majelis taklim, kita bawa berzikir, kita bawa arca bersalawat, kita mengadakan taklim, tapi kita ada melaksanakan bakti sosial. Kita bekerja sama dengan Pemda Balangan, alhamdulillah mengadakan sunatan massal gratis.
Dan insya Allah itu kita menerima kurang lebih 100 orang anak-anak nang siap untuk disunat. Ada cegeran buka atau bila disunat kena. Ini saku ada 80 kah 85 kah sudah. Sebenarnya nang dari luar tuh banyak, cuma ditahan oleh panitia kalau ada anak jemaah nang belum terdaftar karena belum tahu. Nah jadi ini memang nih hari ini nih terakhir nih. Nah, hari ini terakhir kalau ada anak jemaah zikir, jemaah majelis nang kada tahu pada ada sunatan masal. Jadi ini ulun mau makan nih selajur nih. Bila ada anak pian nang belum bersunat daftarkan. Bila nang sudah jangan. Gratis saja, gratis. Kemudian insya Allah sore Rabu kita akan mengadakan bazar pasar murah paket sembako. Nah, kenapa kita pilih sore? Saya kira jemaah tuh sawat datangan nang selajur mahadiri haul. Nah, jadi amun hendak dapat itu sungsungi datang ke majelis. Jangan imba isa datang. Karena acaranya kita imbah maghrib itu sembahyang hajat untuk mendoakan jemaah haji yang akan berangkat tahun ini ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudahan barataan nang tulak tahun ini diberi Allah keselamatan, kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dan mudah-mudahan dapat haji mabrur. Dan kita mendoakan dia mudahan nang sudah tulak kaina dipanggil Allah Ta'ala pulang kaina. Nang belum suah tulak mudahan Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan langkah kakinya menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi habis maghrib sembahyang hajat, habis isya hanya acara haul sekaligus syukuran majelis 10 tahun. Habis sore habis asarnya pasar murah tadi. Hendak diadakan mulai isu kanan kena habis bededesan habis orang aja kena ben jemaah kada dapat. Nah masuk kita ini sekira paling tidak jemaah adalah juga tahanui. Niatnya apa? Niatnya menyenangkan Rasulullah aja. Kita mengadakan yang ini menyenangkan Rasulullah dengan kita membantu umat Rasulullah. Membantu umat Rasulullah hakikatnya apa? Membantu Rasulullah. Menyenangkan umat Rasulullah hakikatnya menyenangkan Rasulullah. Membahagiakan umat Rasulullah hakikatnya membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mudah-mudahan kita kena tak kumpul lawan Rasulullah di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sebuting lagi kalau ada jemaah hendak menggini gotong royong insyaallah mulai bagawian hari Selasa menyembelih sapi macam-macam. Nah membungkusi nasi insyaallah hari Rabu siang. Kalau ada jemaah hendak menggini insyaallah dimulai waktu nang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda zakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'ama yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimil sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassolehan wassalaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Husan berkat kemuliaan kekasihmu ya Rabb Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami dan seluruh para jemaah
dan para santri santriwati majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin, bermohon kepadamu ya Allah, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami yang mengasuh pondok pesantren dan majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin. Ya Allah, sehatkanlah guru kami selalu ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan guru kami ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah agar selalu ingat kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru ya samad ya sanad ya man ilaihi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma fal ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wa bal khair wa bal barakat wa bal nikmat wa bal rizki wa bal sehat wa bal kuat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa azabil akhirah wa syarif anna bi haqqi Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarat dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbi innaka samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.